Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 1056-1060. Selamat bersantai. Bab 1056. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari alam cahaya mistik. Cahaya suci dan lapisan petir berwarna kuning gelap berkilauan di sekujur tubuh Zhao Feng saat langit dan bumi tiba-tiba membeku dan melepaskan gaya gravitasi yang mengerikan. Bumi petir angin tidak memberi Zhao Feng banyak kekuatan serangan, tetapi bisa meningkatkan kekuatan pertahanannya hingga 2 kali lipat. Pada saat yang sama, kekuatan itu bergabung dengan kekuatan tubuh petir suci dan menciptakan lapisan gravitasi yang bisa menekan segalanya dalam jarak tertentu. Penguasa suci tahap awal alam cahaya mistik yang lebih lemah bahkan akan merasa kesulitan untuk berdiri di depan Zhao Feng. Lagi pula, level ke-9 dari teknik petir angin 5 elemen berisi banyak keterampilan dan teknik rahasia, yang sebagian besar digunakan untuk pertahanan. Zhao Feng sangat memperhatikannya. Sekarang aku mungkin bisa bertarung melawan penguasa suci lubang setan sendirian. Zhao Feng tersenyum percaya diri. Sebenarnya tidak begitu menakutkan ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan kekuatan. Hanya ketika mereka berhasil mengendalikan kekuatannya barulah mereka menjadi begitu menakutkan. Ketika Zhao Feng baru saja menerobos ke alam cahaya mistik, dia dan Nan Gongsheng yang terluka bukanlah tandingan penguasa suci lubang setan. Namun sekarang Zhao Feng yakin dia bisa bertarung melawan penguasa suci lubang setan sendirian. Namun, itu hanya satu pertarungan saja. Dia perlu menggunakan beberapa kartu andalan rahasia pentingnya jika ingin mendapatkan keuntungan dan benar-benar mengalahkan penguasa suci lubang setan. Tuan, beberapa orang dari Istana Sembilan Kegelapan ada di sini. Bi Qingyue mengirim pesan kepada Zhao Feng melalui segel hati kegelapan. Zhao Feng tersenyum dan berjalan keluar. 3 tetua dari Istana Sembilan Kegelapan berdiri di aula besar. Pemimpinnya adalah penguasa suci lubang setan. Zhao Feng, aku datang ke sini untuk meminta maaf kepada aula para dewa. Kata penguasa suci lubang setan dengan cepat dan dengan nada yang canggung. Aku adalah tetua anggota para petinggi Istana Sembilan Kegelapan. Namun aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk mendorong tetua dari Istana Sembilan Kegelapan lainnya untuk menyerang kelompok 3 bintang lainnya. Dengan ini aku meminta maaf kepada semua anggota aula para dewa, kata penguasa suci lubang setan dengan keengganan yang ekstrim. Namun masalah ini memang menarik perhatian aula Kekaisaran Agung. Tetua Agung dari Istana Sembilan Kegelapan secara pribadi keluar untuk menghukum penguasa suci lubang setan dan memaksanya untuk meminta maaf kepada aula para dewa. Zhao Feng mempertahankan senyumannya dan masih menunggu apa yang selanjutnya akan dikatakan oleh penguasa suci lubang setan. Zhao Feng tidak akan menerimanya jika itu hanya permintaan maaf secara lisan. Istana Sembilan Kegelapan bersedia menyerahkan semua sumber daya milik aliran gerbang langit kegelapan, aliran kilauan hitam dan kekuatan lainnya kepada aula para dewa. Aku harap Anda akan melepaskan semua anggota pasukan kami. Penguasa suci lubang setan memberitahu Zhao Feng berapa harga yang bersedia dibayarkan oleh Istana Sembilan Kegelapan. Bi Qingyue sedikit terkejut. Aliran gerbang langit kegelapan adalah aliran dengan kekuatan 3 bintang dan aliran kilauan hitam dan kawan-kawan semuanya adalah kelompok yang kuat yang memiliki setidaknya kekuatan 2,5 bintang. Namun Istana Sembilan Kegelapan bersedia memberikan semuanya kepada aula para dewa. Zhao Feng terdiam beberapa saat. Dia tidak puas dengan permintaan maaf ini. Zhao Feng, apakah kau tidak puas dengan semua itu? Penguasa suci lubang setan melihat apa yang sedang dipikirkan oleh Zhao Feng dan bertanya dengan maksud mengejek. Istana Sembilan Kegelapan tidak menentang penguasa suci lubang setan yang menyerang aula para dewa. Masalahnya adalah penguasa suci lubang setan gagal melakukannya. Penguasa suci lubang setan yakin bahwa tetua agung tidak akan melepaskan aula para dewa begitu saja. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng pada akhirnya akan mati. Namun dia masih bertindak begitu rakus. Sumber daya itu hanya akan cukup untuk membebaskan para tahanan, tapi kau yang menyerang aula para dewa tidak akan selesai begitu saja. Zhao Feng berkata dan menatap penguasa suci lubang setan. 2 tetua di sebelah penguasa suci lubang setan pun menjadi sangat marah. Istana Sembilan Kegelapan belum pernah berada dalam situasi yang begitu buruk seperti ini sebelumnya. Mereka bersedia membayar Zhao Feng, tetapi dia masih belum puas juga. Zhao Feng, jangan terlalu sombong. Ekspresi penguasa suci lubang setan menjadi dingin. Istana Sembilan Kegelapan hanya akan memberikan sumber daya yang disebutkan di atas sebagai bayarannya. Jika Zhao Feng tidak menerimanya, maka penguasa suci lubang setan harus membayar dari sakunya sendiri. Ini adalah aula para dewa. Zhao Feng mendengus dengan dingin saat kekuatan keinginannya yang tak terlihat tiba-tiba turun. Pada saat yang sama,
Lapisan cahaya suci kuning keemasan yang berkedip dengan kilatan petir muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan memancarkan tekanan yang tak terlihat. Ini adalah aula para dewa, tapi penguasa suci lubang setan bertindak searogan itu di saat dia seharusnya meminta maaf. Apa ini? Dua penguasa suci di sebelah penguasa suci lubang setan langsung merasakan udara menjadi berat seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Kekuatan suci cahaya mistik di dalam tubuh mereka pun sepertinya membeku. Kekuatan ini, ekspresi penguasa suci lubang setan menjadi jelek. Bahkan kekuatan luar biasa miliknya sendiri pun tidak lebih kuat dari Zhao Feng. Dua penguasa suci biasa di sampingnya benar-benar tidak dapat melawan kekuatan Zhao Feng. Penguasa suci lubang setan sendiri merasa sedikit kesulitan untuk bernafas. Namun karena dia berada di aula para dewa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Biking Yue berdiri di samping Zhao Feng dan langsung terpana dan merasa sangat gembira. Zhao Feng, kita bisa bicara tentang bayarannya. Penguasa suci lubang setan harus menurunkan posisinya dengan ekspresi tanpa daya. Dengan pikirannya, Zhao Feng pun mencabut kekuatannya. Saat ini, kekuatannya terfokus terutama pada hukum elemen bumi karena mengandung tekanan yang kuat. Ketika digunakan dengan tekanan dari tubuh petir suci, para penguasa suci yang biasa tidak akan bisa melawan Zhao Feng. Garis bawah kekuatan Zhao Feng. Garis bawah ekspresi penguasa suci lubang setan menjadi gelap. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan saja Zhao Feng telah berhasil benar-benar membiasakan diri dengan kekuatan alam cahaya mistik. Kekuatannya melebihi dugaan penguasa suci lubang setan. Kedua belah pihak kemudian mulai bernegosiasi. Penguasa suci lubang setan memberikan sebagian dari kekayaannya sementara dua penguasa suci lainnya harus menyerahkan hampir semua kekayaan mereka juga. Akhirnya, penguasa suci lubang setan memimpin anggota Istana 9 Kegelapan dan meninggalkan aula para dewa dengan amarah di dadanya. Biking Yue, gunakan sumber daya ini dengan bijak, dan berikan 3 pil spiritual suci pemurnian darah kepada tetua agung dari sudut sekat hitam, perintah Zhao Feng sebelum akhirnya beranjak pergi. Dia menerima sejumlah besar kekayaan dari Istana 9 Kegelapan. Itu sebanding dengan kekayaan kelompok 3 bintang yang telah ada selama jutaan tahun. Jika digunakan dengan baik, aula para dewa akan dapat berkembang lebih cepat. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengerti bahwa dia juga harus menjadi lebih kuat lagi. Kekuatan suatu kelompok atau aliran ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kekayaannya sedangkan yang kedua adalah para pesilat ahlinya. Saat kembali ke aulanya di area terlarang, Zhao Feng menatap Nan Gongsheng. Kekuatan jahat dan menakutkan pun menutupi aula di mana Nan Gongsheng berada dan membuat orang lain takut. Tempat itu sebenarnya tidak terlarang, tapi semua orang bersikap seperti itu. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mungkin karena Zhao Feng telah menerobos ke alam cahaya mistik dan menunjukkan kekuatan pertempuran yang kuat, sehingga Nan Gongsheng mulai berusaha keras. Setelah pulih dari luka-lukanya, Nan Gongsheng segera mulai menyerap kekuatan Dewa Iblis. Sepengetahuan Zhao Feng, Xie yang adalah dewa kuno, eksistensi puncak di antara orang-orang di tahapan alam surgawi ilahi. Selama tidak ada yang terjadi pada Nan Gongsheng dan dia mampu mewarisi dan mengendalikan kekuatannya, dia akan dapat menerobos ke alam surgawi ilahi dengan mudah dan bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Alam surgawi ilahi, Zhao Feng pun menantikannya, namun saat ini, dia sangat jauh dari tahapan alam surgawi ilahi. Zhao Feng mulai berlatih lagi setelah kembali ke area terlarang di aula para dewa. Setelah menerobos ke alam cahaya mistik, kekuatan fisiknya meningkat drastis namun kekuatan jiwanya tidak banyak meningkat. Zhao Feng masih sangat mengandalkan mata spiritual dewanya, jadi dia lebih mementingkan jiwanya. Alasan utama ia melatih tubuhnya adalah agar dia bisa menghadapi kekuatan petir dewa kesengsaraan di masa depan. Lagi pula kemampuan duplikasi baru dari mata kirinya menghabiskan banyak kekuatan keinginan mata dewa. Tanpa kekuatan keinginan mata dewanya yang kuat atau tubuh jiwa yang kuatnya, Zhao Feng tidak akan bisa menggunakan kemampuan tersebut dengan baik. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai melakukan banyak tugas. Zhao Feng pertama-tama meminum air kolam. Saat ini air kolam tersebut sudah tidak efektif untuk tubuh Zhao Feng, jadi sebagian besar kekuatannya akan langsung ditransfer ke jiwanya. Zhao Feng juga fokus pada beberapa keterampilan dan teknik rahasia yang terkandung di dalam bumi petir angin. Bagian terakhir dari fokusnya tetap berada di dalam dimensi mata dewanya. Sekarang Zhao Feng memiliki 2 kepala pesilat setengah dewa, dia memiliki sisa petir dewa kesengsaraan 2 kali lebih banyak. Meskipun jumlahnya masih sangat sedikit, itu tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Bagaimanapun juga, sangat jarang bisa mendapatkan petir dewa kesengsaraan. Namun,
Zhao Feng tidak mau menyerap kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dengan terburu-buru. Sebagai gantinya, dia mencoba menggunakan bola emas misterius untuk menggandakannya. Zhao Feng pertama-tama menduplikasi beberapa sumber daya yang ia butuhkan. Lalu, perlahan-lahan menggandakan benda dengan nilai yang lebih tinggi. Dia ingin mengetahui batas kemampuan penggandaan tersebut. Zhao Feng memasuki masa pengasingan latihan yang lama untuk meningkatkan kekuatannya dalam segala hal. Pada saat yang sama, dia akan berkomunikasi dengan Biking Yue lewat segel hati kegelapan untuk memahami apa yang terjadi di dunia luar. Selama periode tersebut, tetua dari aliran setan bumi juga datang dan memberikan sejumlah besar sumber daya sebagai bayarannya. Pertempuran antara Aula Para Dewa dan Istana Sembilan Kegelapan meningkatkan ketenaran Aula Para Dewa. Sekarang mereka juga telah memperoleh sejumlah besar sumber daya sehingga Aula Para Dewa dengan cepat berkembang ke benua bagian dalam. Misi pembunuhan yang ditujukan pada para petinggi menengah atas dari Istana Sembilan Kegelapan terus berlanjut. Bagaimanapun juga, Istana Sembilan Kegelapan tidak memiliki bukti bahwa Aula Para Dewa ada di belakangnya. Istana Sembilan Kegelapan hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dan mencoba menakut-nakuti para pembunuh. Pembunuh di peringkat 19 di divisi pembunuhan tanpa suara ditangkap oleh Istana Sembilan Kegelapan belum lama ini dan langsung dibunuh. Sedangkan sudut sekat hitam tetap diam terhadap perkembangan divisi pembunuhan tanpa suara. Dalam sekejap mata, setengah tahun pun berlalu. Zhao Feng telah memperkuat teknik petir angin 5 elemennya di tahap awal level ke-9 dan memperkuat tubuh petir sucinya di tahap awal level ke-6. Kekuatan keinginan jiwanya telah menjadi lebih kuat dan begitu pula kekuatannya secara keseluruhan. Tuan, pesilat setengah dewa Kun Yun tidak pernah pergi setelah tiba di medan perang. Suatu hari, Biking Yue mengirim berita kepada Zhao Feng. Perang berlangsung dengan cepat. Setelah Kun Yun tiba di medan pertempuran dan menyadari bahwa dia telah ditipu, dia tidak langsung terburu-buru kembali dan malah memilih untuk tetap tinggal. Zhao Feng dapat membayangkan bahwa Kun Yun ingin mengumpulkan poin perang dan membeli sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Belum ada penguasa suci alam cahaya mistik tahap akhir yang muncul di medan perang. Namun dengan penampilan Kun Yun, kecepatan perang pun dipercepat dan skala pertempurannya sekali lagi meningkat. Tidak, aku harus pergi ke medan perang. Mata Zhao Feng menjadi gelap. Dia menarik Kun Yun ke medan perang karena berpikir Kun Yun akan segera kembali setelah menyadari Zhao Feng tidak ada di sana. Jika terjadi seperti itu, maka Kun Yun akan membuang banyak waktu untuk bepergian dan kekuatannya akan mandek. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Karena seperti itu masalahnya, Zhao Feng harus mencari Kun Yun sebelum dia menjadi terlalu kuat dan menyelesaikan perselisihannya. Bagaimanapun juga, kekuatan Zhao Feng sekarang telah diperkuat setinggi mungkin dalam jangka pendek, jadi dia bisa bernegosiasi dengan Kun Yun. Jika tidak, semuanya akan berakhir bagi Zhao Feng saat Kun Yun mencapai level pesilat setengah dewa lagi. Nan Gongsheng, apakah kau ingin pergi ke medan perang? Zhao Feng mengirim pesan kepada Nan Gongsheng. Selama setengah tahun terakhir, selain menyerap kekuatan Dewa Iblis, Nan Gongsheng akan menerima beberapa misi pembunuhan. Saat ini dia telah mencapai tahap menengah dari alam cahaya mistik dan menduduki peringkat pertama di antara para pembunuh bayaran di divisi pembunuhan tanpa suara. Medan perang, Nan Gongsheng tiba-tiba membuka matanya dan kekuatan jahat di sekitarnya pun memudar. Aku harus menemui Kun Yun. Zhao Feng mengirim pesan. Dia ingin berbicara dengan Kun Yun dan juga ingin bertemu Zhao Yufei. Selama pengasingan latihannya, Zhao Yufei telah tinggal di kamp Pangeran ke-13 dan banyak membantunya. Hal itu juga harus dihentikan Zhao Feng. Aku ikut. Divisi pembunuhan tanpa suara tidak cocok untukku. Nan Gongsheng berkata dengan nada yang dalam. Level pelatihan Nan Gongsheng terlalu tinggi. Sudah bagus jika ada 1 atau 2 misi di divisi pembunuhan tanpa suara yang mencapai levelnya. Lagi pula, saat melakukan misi di divisi pembunuhan tanpa suara, Nan Gongsheng telah mendengar banyak berita tentang garis depan medan perang. Laju peperangan berkembang sangat cepat dan bahkan para penguasa suci tingkat akhir pun mulai muncul. Kelihatannya, pergi ke medan perang memang lebih menarik daripada tetap tinggal di divisi pembunuhan tanpa suara. Bagus, bersiap-siaplah. Kita akan pergi sebulan lagi, kata Zhao Feng. Nan Gongsheng tahu sedikit tentang perseteruan antara Zhao Feng dan Kun Yun. Zhao Feng juga ingin menguji Nan Gongsheng. Ketika Nan Gongsheng mendengar bahwa Zhao Feng akan menemui Kun Yun, dia tidak memperlihatkan niat apapun bahwa dia akan membantu Zhao Feng. Dia malah lebih fokus untuk membunuh musuh.
Tampaknya Nan Gongsheng sangat terpengaruhi oleh pertarungan dengan Istana Sembilan Kegelapan yang sebelumnya dan telah menyerap banyak kekuatan Dewa Iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Hal itu membuat pikiran dan kepribadiannya yang relatif stabil menjadi sedikit berubah. Zhao Feng juga perlu membuat beberapa persiapan di bulan ini. Dengan pikirannya, Zhao Feng pun memasuki dimensi mata kirinya. Berhasil, Zhao Feng terlihat gembira. Dia telah memilih untuk menduplikasi sumber daya dengan level tertinggi, rumput roh bumi bergaris emas. Dia menghabiskan waktu 5 hari dan bola emas misterius berhasil menduplikasi rumput tersebut. Namun, banyak kekuatan keinginan mata dewa dan Yuan sejatinya juga telah habis. Tingkat kekuatan keinginan mata dewanya secara langsung berkorelasi dengan kekuatan garis keturunan mata dewa dan Yuan sejatinya mempengaruhi serangan fisiknya. Jika keduanya melemah, itu mungkin akan mengakibatkan kerusakan pada dasar pelatihannya yang akan sangat sulit untuk disembuhkan. Berdasarkan nilai dari rumput roh bumi bergaris emas, Zhao Feng secara kasar dapat memperkirakan bahwa satu level lebih tinggi adalah batasannya. Ini hampir sebanding dengan satu senjata level langit tingkat menengah. Zhao Feng sedikit terkejut. Ini artinya selama Zhao Feng memiliki cukup waktu dan sumber daya, dia dapat menduplikasikan sejumlah besar senjata. Pada saat yang sama, Zhao Feng tahu bahwa tidak mungkin untuk menduplikasikan anak panah pembunuh dewa. Bahkan akan sangat sulit untuk menduplikasi replika dari anak panah pembunuh dewa. Zhao Feng kemudian menenggelamkan kesadarannya ke dalam bola emas misterius dan memasuki alam mimpi kuno. Beberapa harimau merah bersayap emas berbaring di sekitar kolam di alam mimpi kuno. Zhao Feng telah memberi mereka perintah untuk mengamati seluruh bentang alam hutan. Tuan, selain ras banteng mengamuk menghancurkan bumi dan kera petir api langit, kami tidak menemukan ancaman lain di hutan. Pemimpin dari harimau merah bersayap emas melaporkan situasinya kepada Zhao Feng. Tuan, inilah sumber daya yang kami temukan. Harimau merah bersayap emas lalu mengeluarkan banyak sumber daya berharga dari dunia kecilnya dan aroma yang kuat pun muncul. Bagus sekali. Zhao Feng lalu menyimpan semua sumber daya kuno tersebut. Banyak harta karun yang tidak diketahui disimpan di dunia dimensi ruang kabut milik Zhao Feng yang semuanya diperoleh dari ngarai angin hitam. Zhao Feng tidak berani mengeluarkan harta karun yang tidak diketahui tersebut dan membiarkan orang lain mengenalinya, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Seberapa besar peluang kita menang melawan ras banteng mengamuk menghancurkan bumi? Tanya Zhao Feng. Ras banteng mengamuk menghancurkan bumi berada di peringkat yang lebih tinggi 30 tingkatan dari ras harimau merah bersayap emas. Sekarang setelah Tuan menjadi lebih kuat, peluang kita untuk menang adalah 50%. Pikir pemimpin harimau merah bersayap emas sebelum akhirnya menjawab. 50%. Alis Zhao Feng berkerut. Saat Zhao Feng bertarung melawan harimau merah bersayap emas ini, dia menggunakan kekuatan penuh dan 5 kaisar lebah untuk mengalahkannya. Sekarang karena dia telah mencapai alam cahaya mistik, dia bisa mengalahkan pemimpin harimau merah bersayap emas sendirian. Pemimpin harimau merah bersayap emas mengetahui hal ini tetapi masih mengatakan hal seperti itu padanya. Dari sini, dia bisa memperkirakan bahwa banteng mengamuk menghancurkan bumi adalah hewan buas yang tidak biasa. Sepertinya aku perlu melatih kalian semua. Zhao Feng perlahan berkata. Untuk menemukan sumber daya di alam mimpi kuno, dia harus memperbudak hewan buas purba. Zhao Feng berhasil memperbudak harimau merah bersayap emas, tetapi dia lupa membuat mereka menjadi lebih kuat. Kekuatan pemimpin harimau merah bersayap emas hanyalah berada di tahap menengah alam cahaya mistik, tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan tahap akhir alam cahaya mistik. Namun, kekuatan keinginan jiwanya masih berada pada tahap awal dari alam cahaya mistik. Itu sebabnya Zhao Feng mampu mengalahkannya meski dia hanya berada di tingkatan calon penguasa suci. Namun, memperkuat harimau merah bersayap emas membuat Zhao Feng merasa bermasalah. Hampir semua harimau merah bersayap emas di sini adalah penguasa suci. Mereka tinggal di alam mimpi kuno dan sudah kuat dalam segala aspek. Jadi apalagi yang bisa digunakan Zhao Feng untuk memperkuat mereka? Zhao Feng akhirnya membuat keputusannya. Biarkan semua harimau merah bersayap emas menggunakan air kolam dan kita akan menyerang ras banteng mengamuk menghancurkan bumi setelah air kolamnya habis. Ujar Zhao Feng sambil mengambil sebagian air kolamnya. Dia hanya bisa memperkuat harimau merah bersayap emas dengan menggunakan sumber daya dari alam mimpi kuno. Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan kemampuan duplikasi untuk menggandakan benda dari alam mimpi kuno dan meningkatkan kekuatan pertempuran harimau merah bersayap emas. Setelah kita berhasil menaklukkan ras banteng mengamuk menghancurkan bumi, kita akan maju menuju area di hutan belakang. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, Zhao Feng harus mencari lebih dalam lagi.
Harimau merah bersayap emas menganggukkan kepalanya. Ia memahami ambisi Zhao Feng. Zhao Feng kemudian meninggalkan alam mimpi kuno. Biking Yue, aku akan segera menuju ke garis depan medan perang. Zhao Feng mulai memberi perintah kepada Biking Yue melalui segel hati kegelapan. Dia kemudian membahas rencana kemajuan divisi pembunuhan tanpa suara dengan kaisar tertinggi kegelapan malam. Ia lalu pergi ke tabib suci giok spiritual dan memberinya satu harimau merah bersayap emas dan 3 termos air kolam dari alam mimpi kuno. Zhao Feng mengeluarkan tanaman obat yang ia peroleh di alam mimpi kuno setelah kembali ke area terlarang. Ini adalah rumput pemurnian jiwa menyatukan roh dan dapat memadatkan kekuatan keinginan jiwa dan menyembuhkan luka di jiwa. Ini adalah tanaman langka yang digunakan untuk beberapa pil jiwa Dao. Rumput pemurnian jiwa menyatukan roh adalah salah satu harta jiwa Dao yang paling berharga. Setelah memakannya, Zhao Feng merasakan gelombang kuat kekuatan jiwa berelemen kayu menyebar ke seluruh jiwanya. Energinya membasuh jiwanya dan elemen kayu pun muncul di benaknya. Sebulan kemudian Zhao Feng membuka matanya dan melepaskan gelombang energi batin yang kuat. Kekuatan keinginan jiwaku telah menjadi lebih kuat. Ini jauh lebih kuat daripada penguasa suci di tahap awal alam cahaya mistik. Zhao Feng sangat gembira. Ini pertama kalinya dia menggunakan sumber daya langka dari alam mimpi kuno dan efeknya sangat bagus. Zhao Feng biasanya akan menghabiskan paling banyak 5 hari untuk benar-benar menyerap energi dari sumber daya jiwa langka dari zona benua. Namun saat ini dia telah menghabiskan waktu yang begitu lama hanya untuk menyerap energi dari rumput pemurnian jiwa menyatukan roh dari alam mimpi kuno. Dari sini, bisa terlihat seberapa efektifnya rumput tersebut. Beberapa tumbuhan lain dari alam mimpi kuno muncul di hadapan Zhao Feng. Dia telah menggandakannya dengan bola emas misterius selama sebulan terakhir. Zhao Feng muncul di luar aula besar tempat Nan Gongsheng sedang menunggu. Ayo kita pergi, kata Zhao Feng. Sua. Zhao Feng mengayunkan tangannya dan mereka menghilang dalam kilauan cahaya perak. Jika Zhao Feng sendirian, dia bisa berteleportasi melalui satu provinsi. Jika ditambah dengan waktu untuk memulihkan dirinya, dia akan dapat mencapai garis depan medan peperangan kira-kira 5 hari lagi. Namun, karena Zhao Feng membawa seorang penguasa suci tahap menengah alam cahaya mistik bersamanya, hal itu meningkatkan pengeluaran energinya secara drastis sehingga jarak yang bisa ia tempuh pun berkurang drastis. Seperti yang diharapkan dari sebuah benda dewa di bawah standar. Ini sangat nyaman. Nan Gongsheng menjilat bibirnya dan matanya berkilat saat mereka bepergian. Zhao Feng menyipitkan matanya. Dia melihat keserakahan di mata Nan Gongsheng. Kelihatannya, kepribadian Nan Gongsheng telah banyak berubah lagi oleh kekuatan Dewa Iblis. Nan Gongsheng, cobalah ini. Zhao Feng mengeluarkan sebotol air kolam dari alam mimpi kuno. Nan Gongsheng memeriksanya dengan indera ilahinya dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya meminumnya. Aura jahat dari tubuhnya kemudian mulai memudar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tiba di garis depan dalam waktu sekitar 10 hari. Karena Zhao Feng telah meninggalkan tanda dimensi ruang di kota Meng, dia dan Nan Gongsheng bisa langsung sampai di sana. Namun, saat ini, kota Meng sangat kosong. Hanya ada satu kaisar, beberapa raja, dan beberapa ratus pesilat di level alam inti asal besar. Dengan level pelatihan Zhao Feng dan Nan Gongsheng, tidak ada yang bisa menemukan mereka jika mereka ingin tetap tersembunyi. Sepertinya perang memang berjalan sangat cepat, gumam Zhao Feng. Sepengetahuannya, garis depan peperangan sangat sengit. Ini bukan hanya masalah melindungi kota lagi. Semua pasukan telah menyebar dan mulai bertarung untuk setiap jengkal daratan. Bahkan para jenderal kota pun harus secara pribadi memimpin pasukannya dan memasuki pertempuran. Pangeran ke-9 pun tidak terkecuali. Ayo kita pergi ke medan perang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng meninggalkan kota Meng. Garis depan memiliki banyak orang dengan kekuatan tempur yang kuat dan mereka sangat berbahaya. Jika Zhao Feng membunuh musuh dan mendapatkan poin perang, ketenarannya akan menyebar. Setelah itu Kun Yun dan Zhao Yufei akan langsung menemukannya. Ini adalah rencana Zhao Feng. Aula para dewa tidak membutuhkan Zhao Feng untuk memberi mereka sumber daya lagi. Sebaliknya, Zhao Feng menggunakan aula para dewa untuk menemukan sumber daya untuk dirinya sendiri, tetapi itu masih kurang. Sumber daya yang dibutuhkan Zhao Feng untuk level pelatihannya sebanding dengan kekayaan seorang Raja Suci. Selain itu, Zhao Feng masih perlu memperkuat harimau merah bersayap emas. Wosh, wosh, Zhao Feng dan Nan Gongsheng melaju di langit. Mereka mencapai zona perang utama dalam 2 hari dan Zhao Feng segera menemukan sekelompok makhluk siluman Yao dengan penglihatan supernya. Pemimpinnya adalah seorang calon penguasa suci. Selain 3 kaisar dalam grup tersebut,
yang lainnya adalah pesilat elit di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Kaisar Golok Danau, ada sesuatu di arah barat laut. Lapor salah satu anggota yang bertanggung jawab untuk mengintai. Dua sosok manusia lalu melesat ke arah mereka. Hanya dua orang. Apakah kedua manusia ini bodoh? Mereka berani melakukan perjalanan melalui zona perang tanpa rasa takut. Beberapa Raja Siluman Yao dalam grup itu langsung mulai tertawa. Dasar kalian yang bodoh. Lari. Ekspresi Kaisar Golok Danau menjadi pucat saat ia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan segera melarikan diri. Kekuatan keinginan Kaisar Golok Danau telah mencapai tingkatan seorang penguasa suci. Berdasarkan panca inderanya, kedua manusia itu pasti para penguasa suci. Khususnya laki-laki berambut ungu dan merah darah memberikannya firasat bahaya yang kuat. Domain petir kekuatan fisik. Zhao Feng terbang ke udara di atas grup kecil tersebut dan melepaskan gelombang petir dengan tubuh petir sucinya. Segala sesuatu dalam radius 1000 km langsung menjadi gelap dan berat. Semua makhluk dari ras siluman Yao yang tersisa langsung dibunuh. Domain petir kekuatan fisik Zhao Feng dua kali lebih kuat ketika menggunakannya dengan bumi petir angin. Bahkan penguasa suci alam cahaya mistik biasa akan merasa sulit untuk bergerak di dalam domain petir kekuatan fisik Zhao Feng, apalagi pesilat di tahapan alam dewa kekosongan. Wosh! Melihat Zhao Feng menghabisi semua makhluk siluman Yao, Nan Gongsheng pun berubah menjadi seberkas cahaya berwarna ungu dan merah darah dan langsung mengejar si calon penguasa suci yang melarikan diri. Bagaimana mungkin? Mengapa para penguasa suci sekuat itu datang ke sini? Apakah manusia akan membalas dengan kekuatan penuhnya sekarang? Tubuh Kaisar Golok Danau menjadi dingin saat menyaksikan aksi Zhao Feng. Wosh! Sesosok manusia pun turun. Kaisar Golok Danau merasa seperti berada di dalam rawa saat gerakannya melambat. Krak! Cahaya berwarna ungu dan merah darah di sekitar Kaisar Golok Danau berubah menjadi cakar iblis yang mencengkeramnya. Cakar itu lalu merobek tubuh dan jiwa ras siluman Yao di tingkatan calon penguasa suci tersebut hingga menjadi serpihan. Zhao Feng terus mencari mangsa lainnya dan juga kelompok pangeran ke-9 setelah menghabisi sekelompok makhluk siluman Yao. Mata kiri Zhao Feng pun segera menemukan kelompok makhluk siluman Yao lainnya. Namun kali ini pemimpinnya adalah seorang penguasa suci. Ayo! Mata Zhao Feng mengerling. Meskipun para penguasa suci tahap akhir mulai muncul di medan perang, hanya ada 2 atau 3 orang di seluruh provinsi. Petarung terkuat di medan perang biasanya masih merupakan para penguasa suci tahap awal. Penyergapan dari manusia. Penguasa suci dalam kelompok siluman Yao tersebut berasal dari ras manusia serigala dan dia segera merasakannya. Lebih dari 40 petarung ahli dalam kelompok itu segera menjadi waspada. 2 manusia. Hati penguasa suci manusia serigala melonjak, tetapi dia segera merasakan bahwa keduanya hanya berada pada tahap awal alam cahaya mistik. Namun, pemuda berambut ungu dan merah darah memberinya firasat yang sangat berbahaya. Mundur sekarang. Ekspresi pemimpin manusia serigala pun menjadi gelap saat dia memberi perintah. Manusia telah meningkatkan jumlah penguasa suci mereka. Seorang kaisar tahap puncak dalam kelompok itu terkejut. Meskipun jumlah pemimpin suci tahap awal meningkat, namun ini pertama kalinya mereka melihat 2 pemimpin suci dalam kelompok yang sama. Kelompok mereka adalah salah satu kelompok terkuat di zona perang ini, tapi mereka masih harus mundur melawan 2 pemimpin suci tersebut. Wosh! Wosh! Zhao Feng dan Nan Gongsheng segera menyerbu. Kali ini, Zhao Feng langsung menyerang pemimpin penguasa suci dari ras manusia serigala tersebut dan menyerahkan anggota lainnya kepada Nan Gongsheng. Weng! Cahaya ilahi berwarna ungu dan merah darah pun menyebar dari punggung Nan Gongsheng dan memenuhi udara. Seluruh langit dan bumi berubah menjadi dimensi jahat berwarna ungu dan merah darah. Sosok Nan Gongsheng bergerak melalui proyeksi dunia kecilnya seperti hantu. Ini tidak bagus. Aku salah memperkirakan kekuatan mereka. Hati penguasa suci manusia serigala tersebut menjadi dingin saat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam proyeksi dunia kecil milik Nan Gongsheng. Arg! Para makhluk siluman Yao dalam proyeksi dunia kecil Nan Gongsheng merasakan darah dan energi mereka cepat habis. Beberapa raja yang lebih lemah pun langsung diubah menjadi seonggok mayat kering. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa makhluk siluman Yao di level kaisar yang lebih kuat benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka kedua pemimpin suci yang masih sangat muda itu bisa memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan. Mereka sama sekali tidak bisa melawan kedua manusia tersebut. Penguasa suci manusia serigala langsung menggunakan teknik rahasia dan kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya langsung diaktifkan saat dia berubah menjadi serigala biru raksasa yang berusaha melarikan diri. Pada saat yang sama, dia menghancurkan tanda pesan dan seberkas cahaya pun menyatu dengan udara dan menghilang.
Penguasa suci manusia serigala tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya di dekatnya. Sangat mudah bagi Zhao Feng untuk mengejar penguasa suci dari ras manusia serigala tersebut. Tapak petir suci menghancurkan langit. Zhao Feng memadatkan kekuatan petir anginnya dan melepaskan serangan telapak tangan emas merah. Meskipun bumi petir angin berada pada level yang lebih tinggi, namun serangan itu berfokus pada pertahanan dan kendali. Jadi, Zhao Feng masih menggunakan api petir angin untuk menyerang. Kekuatan ini, penguasa suci serigala merasakan bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Telapak tangan itu sepertinya menyatu dengan langit dan bumi karena menutupi semua jalur pelariannya. Penguasa suci manusia serigala segera berbalik dan kekuatan suci cahaya mistik berwarna biru mulai terbakar. Si manusia serigala tidak menghususkan diri dalam pertahanan karena bagi mereka, serangan adalah pertahanan terbaik. Cahaya suci serigala biru. Penguasa suci manusia serigala yang telah berubah lalu membuka mulutnya dan meludahkan bola kental dari kekuatan suci cahaya mistik. Namun, ketika kekuatan suci berwarna biru tersebut mendarat di tapak petir suci berwarna merah tua milik Zhao Feng, serangan tersebut hanya sedikit memperlambat jurus tapak petir suci. Boom! Tapak petir suci berwarna emas merah terus melaju ke depan dan menghancurkan kekuatan biru tersebut. Bam! Kekuatan yang tersisa dari telapak tangan tersebut lalu mendarat di serigala biru raksasa dan membuatnya terpental terbang sejauh beberapa kilometer. Wosh! Zhao Feng segera mengikuti dan melepaskan beberapa serangan telapak tangannya lagi dan merenggut nyawa penguasa suci dari makhluk ras siluman Yao tersebut. Dengan begitu, Zhao Feng dan Nan Gongsheng dengan mudah menghancurkan salah satu kelompok makhluk siluman Yao terkuat di zona perang ini. Mereka lalu melanjutkan perjalanan melintasi zona perang di luar kota Meng dan membunuh semua kelompok makhluk siluman Yao yang mereka lihat. Pada saat yang sama, mereka bertemu banyak kelompok pasukan manusia dan mereka akhirnya menemukan kelompok pangeran ke-9 melalui mereka. Di dalam sebuah aula yang hancur. Siapa di sana? Mata seorang pria parubaya berjubah hitam dan emas bersinar dan melepaskan tekanan yang tajam dan kuat. Zhao Feng, kau di sini. Pangeran ke-9 terbang keluar. Zhao Feng, ekspresi pria parubaya tersebut sedikit berubah saat melihat kedua pemuda yang terbang di atas. Berita tentang pertempuran aula para dewa dan istana 9 kegelapan telah menyebar ke seluruh dinasti Gan yang agung, termasuk garis depan medan peperangan. Kekuatan yang baru terbentuk, aula para dewa telah berhasil melawan seorang tetua istana 9 kegelapan yang berada di tahap akhir alam cahaya mistik. Kekuatan seperti itu membuat orang lain melihatnya dalam perspektif yang berbeda. Ada juga desas-desus bahwa Zhao Feng telah mengejar penguasa suci lubang setan di seluruh provinsi dan pengejarannya hanya berakhir ketika tetua agung dari aliran setan bumi muncul. Kaisar dan raja lain dalam kelompok itu menatap Zhao Feng dengan ekspresi cemburu, iri, ataupun hormat. Senior Zhao, ketiga anggota keluarga Ji juga masih berada di kelompok pangeran ke-9. Mereka tidak lagi kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Mereka telah tumbuh dewasa. Di antara mereka, Jilan menjadi lebih cantik seperti dedaunan di musim gugur, anggun dan mempesona. Dia memiliki banyak penggemar yang mengejarnya di medan perang. Ini adalah anggota petinggi dari Aula Kekaisaran Agung, penguasa suci Gong Huang. Pangeran ke-9 memperkenalkan Zhao Feng. Salam, senior. Zhao Feng menoleh dan perlahan membungkuk hormat. Kelompok Pangeran ke-9 adalah kelompok terkuat yang pernah dilihat Zhao Feng sejauh ini dan penguasa suci Gong Huang adalah orang terkuat dalam kelompok tersebut. Dia berada di tahap awal alam cahaya mistik. Kelompok itu juga memiliki 2 calon penguasa suci. Anggota lainnya juga merupakan para petarung ahli. Zhao Feng, aku sudah lama mendengar tentangmu. Dan ini pasti Nan Gongsheng. Penguasa suci Gong Huang mengamati 2 anak muda di depannya dan sama sekali tidak berani meremehkan mereka berdua. Betul sekali, jawab Nan Gongsheng. Zihang, sekarang temanmu ada di sini untuk membantu. Kita bisa maju dan memusnahkan semua kelompok makhluk siluman Yao. Penguasa suci Gong Huang menyarankan. Karena penguasa suci jutaan bentuk, Aula Kekaisaran Agung mengkhawatirkan keselamatan Pangeran ke-9, jadi mereka mengirim penguasa suci Gong Huang. Zhao Feng, terima kasih, ujar Pangeran ke-9 sambil tersenyum tipis. Setelah Zhao Feng pergi, semua pangeran meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan tampil dengan baik. Misalnya, Pangeran ke-13 mendapat dukungan dari Istana 9 Kegelapan dan aliran setan bumi. Setelah Zhao Yufei tiba juga, Pangeran ke-13 mengambil kembali banyak wilayah dengan cara yang tak terhentikan dan mengalahkan banyak penguasa suci makhluk siluman Yao. Aula Kekaisaran Agung sangat puas dengan penampilannya. Makhluk siluman Yao kemudian mengirim penguasa suci jutaan bentuk untuk menghentikan Pangeran ke-13.
Di sisi lain, sejak Zhao Feng pergi, Pangeran ke-9 tidak membuat kemajuan apapun dan kehilangan kejayaan hari-hari mereka seperti sebelumnya. Peringkat Zhao Feng di Aula Perang Provinsi Lan pun turun. Dia sekarang berada di peringkat 273. Namun, Zhao Feng sekarang kembali sebagai penguasa suci dan dia juga membawa Nan Gongsheng yang memiliki kekuatan Dewa Iblis. Moral kelompok Pangeran ke-9 pun meningkat drastis. Sebagian besar dari mereka telah mengikuti Pangeran ke-9 sejak awal dan mereka selalu mengingat hari-hari ketika mereka menaklukkan dua kota dan mengalahkan penguasa suci jutaan bentuk. Ayo kita pergi. Pangeran ke-9 sangat percaya diri dan Zhao Feng pun tersenyum. Tidak ada kelompok dengan 3 penguasa suci yang pernah muncul sebelumnya. Meskipun ini mungkin menarik banyak perhatian, namun memang itulah yang diinginkan Zhao Feng. Jika Kun Yun dan Zhao Yufei mendengar berita bahwa Zhao Feng berada di garis depan, mereka pasti akan datang. Kelompok Pangeran ke-9 kemudian melakukan perjalanan melintasi zona perang dan membunuh semua kelompok makhluk siluman Yao yang mereka temui. Mereka tak terhentikan. Hanya dalam waktu 10 hari, mereka berhasil maju 10.000 kilometer di luar kota Meng dan hampir berada di benteng pertahanan milik makhluk siluman Yao. Suatu hari, kelompok Pangeran ke-9 memutuskan untuk beristirahat di sebuah ngarai. Aku dengar para makhluk siluman Yao telah bereaksi dan mengirim lebih banyak penguasa suci ke daerah ini. Tidak masalah. Dengan kekuatan kelompok kita tidak perlu takut pada siapapun. Anggota kelompok saling berdiskusi satu sama lain. Sosok Zhao Feng menghilang dan memasuki dunia dimensi ruang kabut. Dia lalu mengeluarkan beberapa benda yang telah dia gandakan di dalam dimensi mata kirinya. Detik berikutnya, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Pada saat ini, air kolam di hutan telah sepenuhnya digunakan oleh harimau merah bersayap emas dan lebah penyengat 5 racun. Selama periode waktu tersebut, Zhao Feng juga mengirimkan beberapa sumber daya yang telah ia gandakan. Kekuatan keseluruhan dari harimau merah bersayap emas pun telah meningkat sebesar 50%. Serang ras banteng mengamuk menghancurkan bumi. Zhao Feng memberikan perintahnya. Dia memimpin harimau merah bersayap emas dan lebah penyengat 5 racun untuk menyerang wilayah banteng mengamuk menghancurkan bumi. Hilangnya Zhao Feng yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang. Kudengar senior Zhao memiliki benda dewa di bawah standar yang berisi dunia kecil yang bisa ia masuki sesuka hatinya. Itu benar, benda dewa di bawah standar itu berasal dari istana misterius kuno di dimensi ilusi ilahi. Saat itu, semua pesilat jenius dan murid dari berbagai kelompok dan aliran ada di sana tapi benda dewa di bawah standar itu justru jatuh ke tangan senior Zhao. Beberapa raja dan kaisar dalam kelompok itu mengagumi Zhao Feng dan membicarakannya sepanjang jalan. Beberapa saat kemudian dengan suara desingan, Zhao Feng pun muncul kembali. Zhao Feng, ayo bersiap-siap untuk pergi. Kata Pangeran ke-9 setelah melihat Zhao Feng selesai. Mereka bisa merebut lebih banyak wilayah karena makhluk siluman Yao belum mengirim bala bantuan yang kuat. Mereka bisa mendapatkan beberapa poin perang dari membunuh sekelompok makhluk siluman Yao. Zhao Feng mengambil beberapa tanaman obat yang dapat memulihkan Yuan sejati dan kekuatan suci cahaya mistik dan memakannya. Aku telah berhasil menaklukkan ras banteng mengamuk menghancurkan bumi. Sekarang aku hanya perlu mengalahkan kekuatan terkuat di hutan ini yaitu kera petir api langit. Dengan begitu, maka seluruh hutan akan menjadi wilayahku. Zhao Feng sangat gembira. Dia telah memperoleh banyak sumber daya setelah mengalahkan ras banteng mengamuk menghancurkan bumi dan banyak material serta tumbuhan berelemen bumi. Zhao Feng harus berhati-hati saat berhadapan dengan kera petir api langit. Ras kera petir api langit menduduki peringkat 9.412 di antara 10.000 ras kuno. Beberapa ratus tingkatan di atas harimau merah bersayap emas dan banteng mengamuk menghancurkan bumi. Menurut harimau merah bersayap emas, untungnya hanya ada satu kera petir api langit di hutan. Tapi pemimpin harimau merah bersayap emas bahkan tidak berani mendekatinya. Itu adalah raja hutan ini. Kita sudah lama tidak bertemu kelompok makhluk siluman Yao. Penguasa suci Gong Huang merasa ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba berbicara. Hahaha, kelompok kita terlalu kuat. Mungkin makhluk siluman Yao sudah menyerah di zona perang ini. Ini semua berkat senior Zhao Feng dan senior Nan. Ucap beberapa raja dalam kelompok itu sambil tertawa. Mereka tidak perlu melakukan apapun sama sekali dengan adanya 3 pemimpin suci dalam kelompok mereka. Mereka bisa mendapatkan poin perang secara gratis. Namun tepat pada saat ini, langit dan bumi menjadi gelap. Sumber energi murni langit dan bumi pun mulai bergerak saat hujan, angin, petir, dan api turun. Sekelompok makhluk siluman Yao menyerbu dari kejauhan.
Pemimpinnya adalah sosok tinggi dengan sepasang mata berwarna pelangi yang sepertinya berisi langit dan bumi itu sendiri. Penguasa suci jutaan bentuk. Penguasa suci Gong Huang berkata dengan kaget. Semua raja, segera mundur. Pangeran ke-9 segera memerintahkan. Jika itu hanya penguasa suci jutaan bentuk seorang diri, 3 penguasa suci dari kelompok pangeran ke-9 bisa menghadapinya. Namun, ada juga penguasa suci dari ras manusia gajah yang memancarkan aura menakutkan di sampingnya. Tekanannya sedikit tertutupi oleh pemandangan yang disebabkan oleh mata jutaan bentuk. Wosh, wosh, semua raja segera mundur, bahkan kaisar dan calon penguasa suci pun segera mundur jauh. Zhao Feng, kau akhirnya kembali ke medan perang. Penguasa suci jutaan bentuk mengungkapkan senyuman gembira dan mengerikan. Saat itu, Zhao Feng memaksa penguasa suci jutaan bentuk ke keadaan putus asa dengan satu panah miliknya dan hampir membunuhnya. Dia tidak akan pernah melupakannya. Namun, ketika penguasa suci jutaan bentuk pulih dari luka-lukanya, Zhao Feng telah meninggalkan medan perang. Penguasa suci jutaan bentuk berkeliaran di sekitar medan perang mencoba menemukan Zhao Feng dan membuat jantung para manusia pun berdebar kencang. Untungnya, kekuatan pertempuran Zhao Yufei menarik perhatian para makhluk siluman Yao. Mereka pun mengirim penguasa suci jutaan bentuk untuk berurusan dengan pangeran ke-13. Mata Nan Gongsheng berbinar-binar dan menjilat bibirnya saat kekuatan jahat di dalam tubuhnya mulai bergerak. Penguasa suci jutaan bentuk, sebelumnya aku tidak membunuhmu dan sekarang kau sedang mencoba bunuh diri. Zhao Feng tertawa. Sekarang dia telah menerobos ke alam cahaya mistik, bertarung melawan penguasa suci jutaan bentuk bukanlah masalah lagi. Dia juga bisa menyerahkan si penguasa suci tahap akhir alam cahaya mistik yang berdiri di samping penguasa suci jutaan bentuk kepada Nan Gongsheng. Nan Gongsheng belum bertemu lawan yang kuat dan menjadi tidak sabar. Konyol sekali, penguasa suci jutaan bentuk memperlihatkan ekspresi menghina. Jika bukan karena anak panah kuat yang digunakan Zhao Feng sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Lagi pula penguasa suci jutaan bentuk telah sepenuhnya memperkuat dasar kekuatan level pelatihannya sambil memulihkan luka-lukanya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak percaya Zhao Feng masih memiliki anak panah itu lagi. Bahkan jika Zhao Feng masih memilikinya, penguasa suci jutaan bentuk yakin dia bisa melarikan diri seperti sebelumnya. Hehehe, Zhao Feng tertawa dengan dingin. Jika saat itu Zhao Feng menembakkan panah berwarna emas gelap yang berfokus pada jiwa, penguasa suci jutaan bentuk tidak akan bisa melarikan diri. Tetua pengkhianat langit, aku akan menyerahkan 2 manusia lainnya kepadamu. Penguasa suci jutaan bentuk berkata kepada penguasa suci dari ras manusia gajah yang ada di sebelahnya. Untuk membunuh Zhao Feng, penguasa suci jutaan bentuk harus membayar harga mahal untuk mengundang penguasa suci pengkhianat langit untuk membantunya. Tentu saja, penguasa suci jutaan bentuk tidak mengundang penguasa suci pengkhianat langit untuk membantunya membunuh Zhao Feng. Yang harus dilakukan oleh penguasa suci pengkhianat langit adalah menghentikan para penguasa suci lainnya. Zhao Feng akan ia tangani sendiri. Aku tidak peduli dengan penguasa suci tahap menengah itu. Penguasa suci pengkhianat langit berkata dengan arogan tapi tatapannya tertuju pada Nan Gongsheng untuk sementara waktu. Wosh! 2 penguasa suci dari ras makhluk siluman Yao langsung bergerak dan melepaskan kekuatan mereka. Dunia bumi jutaan bentuk. Mata milik penguasa suci jutaan bentuk mulai berputar-putar dan segala sesuatu di langit dan bumi mulai bergetar saat kekuatan alam mulai meningkat. Kabut kuning gelap pun tiba-tiba memenuhi langit dan tekanan menakutkan pun turun. Mata jutaan bentuk telah mengubah elemen alam itu sendiri. Itu bukan domain dan tidak ada cara untuk keluar darinya. Tubuh Nan Gongsheng dan penguasa suci Gong Huang menjadi berat dan mereka merasakan kekuatan yang menekan di sekitar mereka. Boom, peng, penguasa suci pengkhianat langit menghentakkan kakinya dan kekuatan suci cahaya mistik berwarna kuning tua pun muncul. Dimensi ruang di dekatnya pun mulai bergetar dan semua elemen bumi di dekatnya benar-benar dikendalikannya. Tidak bagus. Penguasa suci jutaan bentuk telah mengubah lingkungannya dan penguasa suci pengkhianat langit melatih teknik berelemen bumi. Ekspresi penguasa suci Gong Huang menjadi suram. Dengan level penguasa suci di tahap akhir, musuh sudah mendapatkan keuntungan. Dengan kekuatan alam yang membantunya juga, kekuatan penguasa suci pengkhianat langit hanya akan menjadi lebih besar lagi. Namun sebagai perbandingannya, dia lebih suka menghadapi penguasa suci pengkhianat langit daripada penguasa suci jutaan bentuk. Weng! Boom! Niat berkilat di mata Nan Gongsheng saat cahaya ilahi berwarna ungu dan merah darah keluar dari punggungnya dan memenuhi udara. Ia bahkan berhasil merusak bagian dari dunia bumi jutaan bentuk. Proyeksi dunia kecil yang sangat kuat.
Ekspresi penguasa suci Gong Huang berubah menjadi gembira. Boom! Nan Gongsheng tidak peduli dengan penguasa suci Gong Huang, dia hanya terus menyerang ke depan. Dunia kecilnya yang kuat bisa menyingkirkan tekanan dari dunia bumi jutaan bentuk. Kuda-kuda pertama menghancurkan langit. Penguasa suci pengkhianat langit menggunakan teknik dan mengangkat kaki kanannya lalu menghentakkannya. Gelombang kekuatan elemen bumi sepertinya meledak melalui dimensi ruang dan menembak ke arah Nan Gongsheng. Wosh! Penguasa suci Gong Huang juga melepaskan proyeksi dunia kecilnya untuk membantu melawan tekanan dunia kuning gelap dan pergi membantu Nan Gongsheng. Dia terkejut dan sangat gembira dengan kekuatan pertempuran Nan Gongsheng. Namun masih sulit bagi Nan Gongsheng untuk menghadapi penguasa suci pengkhianat langit sendirian. Setelah Nan Gongsheng kalah, penguasa suci Gong Huang pasti tidak bisa menjadi lawan penguasa suci pengkhianat langit. Peng, peng, boom! Di tepi area tempat para penguasa suci bertarung, Pangeran ke-9 memimpin beberapa kaisar di tahap puncak dan calon penguasa suci untuk melawan beberapa petarung ahli dari ras makhluk siluman Yao. Di tengah-tengah dunia kuning gelap tersebut, Zhao Feng dan penguasa suci jutaan bentuk sudah mulai bertarung. Tubuh dominasi petir suci. Zhao Feng mengedarkan kekuatan bumi petir anginnya dan menggabungkannya ke dalam tubuh petir sucinya. Tubuh suci Zhao Feng langsung tumbuh menjadi lebih tinggi dan petir berwarna kuning gelap berkilauan di sekelilingnya. Zhao Feng terlihat sangat kuat dan tampak seperti dewa perang emas. Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir dan menyerbu ke arah penguasa suci jutaan bentuk. Dia tidak terpengaruhi oleh kekuatan dunia bumi jutaan bentuk. Seru penguasa suci jutaan bentuk saat melihat Zhao Feng yang melayang di udara. Karena dia pernah bertarung melawan Zhao Feng sebelumnya, penguasa suci jutaan bentuk tahu bahwa Zhao Feng tidak berspesialisasi dalam elemen bumi atau logam. Alasan penguasa suci jutaan bentuk mengajak penguasa suci pengkhianat langit adalah karena dia melatih teknik berelemen bumi dan mereka bisa membunuh Zhao Feng dengan teknik tersebut. Namun saat mereka bertemu lagi hari ini, Zhao Feng sudah mampu menggunakan kekuatan berelemen bumi. Pedang logam yang menusuk. Kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi pun melonjak dari penguasa suci jutaan bentuk dan langsung berubah menjadi serangan berelemen logam murni. Dari bumi kemudian menjadi logam. Teknik pedang logam yang menusuk miliknya tidak menemui perlawanan di lingkungan ini dan benar-benar menjadi lebih kuat. Domain petir kekuatan fisik, api petir angin. Api bisa melawan logam, jadi Zhao Feng mengedarkan kekuatan api petir angin untuk membentuk domain petir kekuatan fisik. Sebuah domain merah keemasan dari petir dan panas yang menyengat langsung muncul di sekitar tubuh Zhao Feng. Pedang cahaya keemasan langsung ditekan oleh kekuatan petir, api, dan kekuatan fisik saat mendekat. Tornado petir angin. Zhao Feng lalu mengayunkan tangannya dan kekuatan mengerikan dari api petir angin yang berisi kekuatan petir dewa kesengsaraan bentrok dengan serangan penguasa suci jutaan bentuk. Kekuatan elemen api miliknya benar-benar dapat menghancurkan serangan berelemen logam milikku. Ekspresi penguasa suci jutaan bentuk membeku sesaat dan sedikit terkejut. Di antara 5 elemen, dia tidak menyadari bahwa keahlian Zhao Feng adalah api. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah Zhao Feng juga berelemen api. Terimalah serangan ini. Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya. Dia sama sekali tidak takut dengan penguasa suci jutaan bentuk. Serangan ini tidak mengandung elemen apapun dan merupakan kekuatan fisik murni. Dia tahu bahwa mata jutaan bentuk memiliki pertahanan yang sangat kuat terhadap serangan berelemen apapun. Jika tidak, replika anak panah pembunuh dewa milik Zhao Feng yang sebelumnya akan mampu membunuh penguasa suci jutaan bentuk. Trik kecil. Penguasa suci jutaan bentuk memfokuskan matanya dan sebuah dinding kuning gelap berelemen bumi terbentuk di depannya dan memblokir semua yang ada di depannya. Peng, boom, serangan kekuatan fisik murni Zhao Feng pun diblokir oleh dinding tersebut. Bagaimanapun juga, elemen bumi berspesialisasi dalam pertahanan. Duri energi batin. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya, dan lonjakan petir berwarna ungu keemasan melesat menembus dinding bumi ke dalam jiwa penguasa suci jutaan bentuk. Arg! Penguasa suci jutaan bentuk langsung menjerit saat kilatan petir menerobos jiwanya dan membuatnya bergetar. Sepertinya teknik garis keturunan jiwa mata dewa paling efektif melawanmu. Zhao Feng berkata. Mata jutaan bentuk memiliki kekuatan serangan dan pertahanan yang sangat kuat ketika sampai pada dimensi fisik. Serangan berelemen apapun tidak banyak berpengaruh padanya. Sialan, garis keturunan manusia ini berbasis jiwa. Mata penguasa suci jutaan bentuk mulai berputar-putar. Penguasa suci jutaan bentuk tahu bahwa kelemahannya adalah jiwanya, jadi dia sengaja melatih teknik pertahanan jiwa. Namun Zhao Feng masih bisa melukainya. Badai pedang logam.
Penguasa suci jutaan bentuk melepaskan gelombang kekuatan suci cahaya mistik dan bersiap untuk menghabisi Zhao Feng secepat mungkin. Domain labirin ilusi. Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir untuk mendekati penguasa suci jutaan bentuk dan melepaskan teknik garis keturunan jiwa mata dewa. Mata kiri Zhao Feng menjadi dunia labirin ungu dan emas tak terbatas yang sangat memikat. Weng, penguasa suci jutaan bentuk tidak bisa menahan diri untuk melihat mata Zhao Feng dan dia pun langsung merasa dirinya kehilangan kendali atas kesadarannya. Keterampilan penguasa suci jutaan bentuk juga terputus karena teknik garis keturunan mata dewa Zhao Feng. Weng, Zhao Feng tiba-tiba menghentikan domain labirin ilusi saat gelombang besar api yang berkilauan dengan cahaya kristal ungu dan gumpalan petir dewa kesengsaraan muncul dari mata kirinya. Kobaran api mata petir angin. Zhao Feng melepaskan serangan garis keturunan jiwa mata dewa ini di saat kekuatan keinginan jiwa penguasa suci jutaan bentuk belum pulih. Petir api ungu gelap meledak di wajah penguasa suci jutaan bentuk dan mulai terbakar. Ini membuat Zhao Feng teringat saat pertama kali melawan penguasa suci jutaan bentuk. Saat itu, Zhao Feng hanya bisa bertahan. Namun saat ini Zhao Feng adalah orang yang melepaskan serangan jiwa terus-menerus terhadap penguasa suci jutaan bentuk. Sialan, bocah ini. Jiwa penguasa suci jutaan bentuk terluka parah dan dia sangat marah. Mata jutaan bentuknya bisa mengendalikan kekuatan jutaan segudang, tetapi Zhao Feng juga telah memahami banyak elemen, termasuk elemen kayu, air, api, bumi, angin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu artinya Zhao Feng benar-benar tangguh melawan banyak kekuatan mata jutaan bentuk. Namun, penguasa suci jutaan bentuk tidak tahan terhadap serangan jiwa Zhao Feng. Penguasa suci jutaan bentuk tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng bisa melawannya. Dimensi jutaan bentuk. Mata penguasa suci jutaan bentuk mulai berputar-putar. Pada saat ini, langit dan bumi tampak bergetar saat elemen dan kekuatan keinginan yang tak terhitung jumlahnya mulai memenuhi udara. Seolah-olah dunia sedang menghadapi hari kiamat. Bahaya, dia akan melepaskan dimensi jutaan bentuk. Hati Zhao Feng tergerak. Dimensi jutaan bentuk adalah salah satu teknik mematikan dari penguasa suci jutaan bentuk dan sangat kuat. Sebelumnya Zhao Feng secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya. Aku tidak bisa membiarkan dia melepaskan kekuatan dimensi jutaan bentuknya. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Dia akan menjadi sangat tertekan di dalam dimensi jutaan bentuk. Zhao Feng juga tahu bahwa penguasa suci jutaan bentuk masih memiliki hukum yin dan yang sebagai teknik andalan mematikannya. Wus. Sayap petir merah di punggung Zhao Feng berkibar saat ia mendekati penguasa suci jutaan bentuk. Tatapan mata dewa. Gelombang kuat kekuatan garis keturunan mata dewa pun datang dari mata kiri Zhao Feng dan membentuk pusaran air ungu tanpa dasar yang terhubung ke lubang ungu tanpa batas. Kekuatan terlarang yang bisa menyedot jiwa seseorang pun langsung menutupi penguasa suci jutaan bentuk. Kekuatan terlarang ini sepertinya adalah kekuatan dari seorang dewa dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jiwa penguasa suci jutaan bentuk tiba-tiba bergetar saat ditarik keluar dari tubuhnya. Apa ini? Hati penguasa suci jutaan bentuk bergetar. Jika dia terus menggunakan mata jutaan bentuknya untuk membentuk dimensi jutaan bentuk, dia tidak akan dapat melindungi jiwanya. Apa ini? Hati penguasa suci jutaan bentuk bergetar. Jika dia terus menggunakan mata jutaan bentuk untuk membentuk dimensi jutaan bentuk, dia tidak akan dapat melindungi jiwanya. Namun, jika dia tidak menggunakan dimensi jutaan bentuk, penguasa suci jutaan bentuk menyadari bahwa dia tidak akan bisa melawan Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng terlihat tenang saat dia menggunakan kekuatan tatapan mata dewanya untuk menekan penguasa suci jutaan bentuk dan perlahan menyeret jiwanya keluar. Pada saat yang sama, Zhao Feng melepaskan indera ilahinya untuk melihat bagaimana keadaan Nan Gongsheng. Kekacauan setan iblis. Nan Gongsheng melepaskan gelombang kekuatan suci cahaya mistik berwarna ungu dan merah darah. Ia lalu mengulurkan telapak tangannya dan mengirimkan gelombang cahaya iblis kuno berwarna perak dan ungu ke depan. Penguasa suci pengkhianat langit yang masih berada di dalam dunia bumi jutaan bentuk pun harus bertahan. Apakah ini kekuatan sejati Nan Gongsheng? Penguasa suci Gong Huang tercengang. Dia merasa bahwa Nan Gongsheng mampu menghadapi penguasa suci pengkhianat langit sendirian. Cakar iblis darah. Nan Gongsheng menunjukkan senyuman haus darah saat membentuk cakar berwarna ungu dan merah darah yang menebas ke arah penguasa suci pengkhianat langit. Ekspresi penguasa suci pengkhianat langit terlihat suram saat dia membangkitkan kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya dan melepaskan aura yang ganas. Menginjak bumi menghancurkan langit, gambar sosok gajah yang ganas pun muncul di sekitar penguasa suci pengkhianat langit. Gajah raksasa itu lalu mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke bawah.
Kekuatan yang menakutkan pun membuat langit dan bumi bergetar saat hukum kekuatan bumi ditembakkan ke segala arah. Nan Gongsheng, aku datang membantumu. Penguasa suci Gong Huang memegang tombak emas dan mengayunkan tombaknya yang melepaskan sosok naga emas saat menyerang lawannya. Peng, bam, boom. Nan Gongsheng dan penguasa suci Gong Huang memiliki keuntungan ketika mereka bekerja sama. Jadi, mereka pun mulai menekan penguasa suci pengkhianat langit. Tampaknya, seiring dengan meningkatnya level pelatihan Nan Gongsheng, kendalinya atas kekuatan Dewa Iblis juga meningkat, kata Zhao Feng perlahan. Si berandalan ini masih berani memperhatikan hal lainnya. Penguasa suci jutaan bentuk sangat marah. Zhao Feng sedang menonton pertempuran lain sambil tetap bertarung dengannya. Wosh! Mata penguasa suci jutaan bentuk tiba-tiba berputar-putar lagi dan sebuah sosok melompat keluar dengan cahaya berwarna pelangi. Karena jiwa penguasa suci jutaan bentuk sedang ditekan oleh Zhao Feng, penguasa suci jutaan bentuk tidak dapat menggunakan dimensi jutaan bentuk miliknya. Jadi, dia hanya bisa melepaskan duplikatnya. Duplikat, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak bisa menggunakan serangan lain saat menggunakan tatapan mata dewa atau teknik tersebut akan terganggu. Namun, hampir semua penguasa suci tahap awal alam cahaya mistik atau yang lebih tinggi akan memiliki duplikat. Itu artinya ketika berhadapan dengan alam cahaya mistik, tatapan mata dewa akan menjadi kurang efektif. Matilah kau. Duplikat penguasa suci jutaan bentuk berkedip dengan cahaya suci berwarna pelangi saat menyerang Zhao Feng. Zhao Feng menghentikan tatapan mata dewanya dan meninjunya. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat mendarat di duplikat penguasa suci jutaan bentuk. Ketika serangan itu muncul, duplikat penguasa suci jutaan bentuk berubah menjadi bola logam. Elemen logam meningkatkan pertahanannya dan dia mampu menerima pukulan dari Zhao Feng secara langsung. Bam! Duplikat penguasa suci jutaan bentuk pun terpental terbang dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Meskipun duplikat penguasa suci jutaan bentuk berfokus pada pertahanan, dia masih tidak dapat menghentikan pukulan Zhao Feng. Namun, jiwa penguasa suci jutaan bentuk menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke tubuhnya dan dengan cepat menjauh dari Zhao Feng saat dia memanggil kembali duplikatnya. Duplikat penguasa suci jutaan bentuk telah memahami banyak hukum dan kekuatan keinginan di dalam dimensi jutaan bentuk dan memahami lebih banyak dari yang lainnya. Namun pukulan Zhao Feng masih bisa membuatnya terluka parah dan hampir menghancurkannya. Bagaimana mungkin manusia itu menjadi jauh lebih kuat begitu cepat? Ketakutan muncul di wajah penguasa suci jutaan bentuk. Hanya dalam waktu 2 tahun, manusia yang sebelumnya dapat dengan mudah ia hancurkan kini telah mencapai level yang sama dengannya dan bahkan lebih unggul. Itu, penguasa suci jutaan bentuk tampaknya merasakan sesuatu dengan mata jutaan bentuknya dan mata kiri Zhao Feng juga sedikit bergerak-gerak. Sekelompok manusia yang berisi beberapa aura kuat sedang mendekat dari sisi kanan Pangeran ke-9. Tetua pengkhianat langit, para manusia telah mengirimkan bala bantuan. Mundur, penguasa suci jutaan bentuk segera mengirim pesan. Kekuatan petir angin kemudian mengelilinginya saat dia berusaha melarikan diri. Kelompok penguasa suci jutaan bentuk bukanlah tandingan kelompok Pangeran ke-9 dan sekarang kelompok yang baru datang ini juga sangat kuat. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan lagi nantinya. Di sisi lain, penguasa suci pengkhianat langit juga mengetahui situasinya dan segera mulai berlari dengan mengandalkan kekuatan elemen bumi yang kental di dekatnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Kau ingin lari? Nan Gongsheng merasa segar dan segera mengejar penguasa suci pengkhianat langit. Boom, boom, boom. Langit dan bumi mulai bergerak saat badai es terbentuk di hadapan Nan Gongsheng. Kekuatan keinginan es yang dingin pun mengurangi kecepatan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng, jangan kejar mereka. Zhao Feng memanggil Nan Gongsheng. Bahkan jika Zhao Feng sendiri yang mengejar penguasa suci jutaan bentuk, harapannya untuk bisa mengejar tidak terlalu tinggi. Mata jutaan bentuk bisa mengubah sekelilingnya. Tanah bisa berubah menjadi es atau rawa. Petir, api, dan berbagai badai juga dapat dipanggil dengan mudah. Mata jutaan bentuk juga berspesialisasi dalam hukum petir angin, jadi penguasa suci jutaan bentuk setidaknya sama cepatnya dengan Zhao Feng. Itu artinya jika seseorang ingin mengejar penguasa suci jutaan bentuk, pertama-tama mereka harus mampu memblokir kekuatan alam itu sendiri. Mereka juga harus memiliki kecepatan yang melampaui penguasa suci jutaan bentuk. Yang mulia putra mahkota, prestasimu akhir-akhir ini bagus juga. Sebuah suara perlahan terdengar saat kelompok itu mendekat. Saudara Pangeran ke-13, kakak laki-lakimu ini masih tidak bisa menyamaimu. Ekspresi Pangeran ke-9 terlihat tenang.
Para pendatang baru itu adalah kelompok pangeran ke-13 dan di depan kelompok itu adalah seorang wanita bergaun ungu. Dia terlihat sangat menakjubkan dan anggun. Kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang. Kakak Feng, mata Zhao Yufei langsung berair saat menatap Zhao Feng. Tidak ada yang lain di matanya. 9 tahun telah berlalu sejak dia bertemu dengan Zhao Feng di dalam dimensi ilusi ilahi. 9 tahun, Zhao Yufei akhirnya berhasil bertemu dengan Zhao Feng lagi. Kakak Feng, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Sosok bergaun ungu pun langsung melompat ke arah Zhao Feng. Mata Zhao Yufei sedikit merah. Meskipun senang, dia juga ingin menangis. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan dan ingin segera memberitahu Zhao Feng semuanya. Mata Zhao Feng berkedip saat merasakan tubuh lembut melompat ke dalam pelukannya. Mata Zhao Yufei yang berkaca-kaca membuat pipinya basah. Yufei, Zhao Feng juga menjadi emosional. Semangat dan kesedihan pun muncul pada saat yang bersamaan. Dia tidak bisa membedakan apa yang sedang ia rasakan. Adik Yufei, di sampingnya, wajah dan telinga pangeran ke-13 merah padam saat kemarahan menutupi wajahnya. Kaisar Suci dan Tetua Agung keluarga Duanmu telah menyetujui pernikahan mereka. Namun saat ini, gadis yang ia sukai melompat ke pelukan pria lain. Kejadian ini membuatnya sangat marah dan hendak melampiaskan amarahnya. Guru, Zhao Feng menatap Duanmu King di dalam kelompok pangeran ke-13. Di sebelah Duanmu King adalah penguasa suci setan Dao yang dengan dingin menatap Zhao Feng. Pada saat ini, anggota kelompok pangeran ke-9 yang mundur lebih awal telah kembali. Hati Jilan sedikit bergetar saat melihat seorang dewi yang menakjubkan dalam pelukan Zhao Feng. Dia pun menundukkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata lagi. Karena semakin banyak penonton yang datang dan berdiskusi dengan nada rendah, wajah Zhao Yufei pun menjadi merah dan melepaskan pelukan Zhao Feng. Penguasa suci jutaan bentuk telah melarikan diri. Mari kita taklukkan benteng di depan, lalu kita akan berbincang. Pangeran ke-9 tahu bahwa pangeran ke-13 tidak ada di sini untuk memperkuat kelompoknya. Pasti ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Kelompok pangeran ke-9 dan kelompok pangeran ke-13 pun terus maju. Mereka tidak menemukan kelompok makhluk ras siluman Yao sepanjang perjalanan. Jelas terlihat bahwa mereka telah menyerah pada benteng ini. Kelompok itu pun segera tiba di kota yang kosong. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Duanmu King berkumpul di aula. Kakak Feng, Zhao Yufei ingin memberitahu Zhao Feng tentang rasa frustrasinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Emosinya sangat kacau sekarang. Meskipun dia memiliki garis keturunan bangsawan dan kekuatan yang kuat, dia hanyalah gadis normal dalam hal hubungan. Aku tahu semuanya, jangan khawatir, jika kau tidak ingin melakukan apapun, tidak ada yang bisa memaksamu melakukannya. Ekspresi Zhao Feng serius dan nadanya tegas. Zhao Feng sudah lama ingin membunuh pangeran ke-13, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sejak saat itu, pangeran ke-13 terus menguji garis batas emosi Zhao Feng. Zhao Feng sudah mengambil keputusan. Asalkan punya kesempatan, dia akan mengambil tindakan. Jika pangeran ke-13 meninggal, lalu apa gunanya perjodohan pernikahan itu? Zhao Feng, adik seperguruan Yufei dan aku datang ke medan perang untuk membicarakan masalah pernikahan dengan pangeran ke-13, kata Duanmu King. Mereka telah berkali-kali berbicara dengan pangeran ke-13. Namun pangeran ke-13 terus berkata bahwa dia akan membuat Zhao Yufei jatuh cinta padanya. Itu sebabnya setiap pembicaraan mereka tidak pernah menghasilkan apa-apa. Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Pangeran ke-13 perlahan berjalan ke dalam aula dan dengan dingin menatap Zhao Feng. Dia sangat marah karena rencana yang ia buat dengan semua pasukannya telah gagal. Jika saja mereka berhasil membunuh Zhao Feng saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Ini kedua kalinya dia melihat gadis yang ia sukai memeluk Zhao Feng. Kejadian itu mendorong kecemburuan dan niat membunuh dari pangeran ke-13 terhadap Zhao Feng hingga batas maksimalnya. Namun, dia tahu bahwa Zhao Feng sangat kuat dan hanya bisa mengandalkan kelompok yang mendukungnya serta ibunya untuk menghadapi Zhao Feng. Selama dia tidak setuju untuk membatalkan pernikahan, keluarga Duanmu tidak akan bisa memaksa Kaisar Suci untuk membatalkan pernikahan. Yang mulia pangeran ke-13, aku tidak akan pernah menyukaimu. Zhao Yufei memandang pangeran ke-13 dan berbicara dengan nada tegas dan frustasi. Kau, pangeran ke-13 sangat marah. Gadis yang disukainya terus-menerus melukai hatinya dan mengabaikan cintanya. Selain itu, dia memeluk pria lain di depan semua orang. Pada saat ini, pangeran ke-13 akhirnya menyadari betapa menjijikkannya gadis yang disukainya. Saat ini,
dia hanya ingin membunuh Zhao Feng dan menyiksa Zhao Yufei. Zhao Feng menatap pangeran ke-13 dan sebuah riak energi batin yang tersembunyi pun mengalir melewati udara. Tak seorang pun di seluruh benteng tersebut yang merasakannya. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan pun turun ke aula ini. Apa yang terjadi? Apakah para makhluk siluman Yao melakukan serangan balik? Kaki pangeran ke-13 menjadi lemas saat dia segera berlari keluar. Penguasa suci besi hitam, apa yang terjadi? Pangeran ke-13 tiba di sebelah penguasa suci besi hitam dengan ketakutan. Penguasa suci besi hitam adalah penguasa suci setan Dao di kelompoknya. Dia adalah penguasa suci yang dikirim oleh Istana 9 Kegelapan untuk melindungi pangeran ke-13 dan membuat prestasi. Penguasa suci besi hitam berada pada tahap awal alam cahaya mistik. Hanya beberapa penguasa suci alam cahaya mistik tahap akhir yang muncul di Provinsi Lan dan mereka hanya muncul untuk menghentikan para ahli dari makhluk ras siluman Yao. Bahkan putra mahkota pun hanya memiliki penguasa suci Gong Huang, yang berada di tahap menengah alam cahaya mistik bersamanya. Jika pasukan yang mendukung pangeran ke-13 mengirim penguasa suci tahap akhir untuk mendukung pangeran ke-13, Kekaisaran tidak akan memberinya peringkat yang sangat baik bahkan jika hasilnya bagus. Indera ilahi tiba-tiba muncul satu demi satu di dalam kota saat para calon penguasa suci dan penguasa suci lainnya bermunculan. Mereka yang seharusnya ada di sini akhirnya muncul semuanya di sini. Zhao Feng tersenyum. Zhao Feng, keluar, teriakan kuat pun menggelegar dan mengguncangkan kota, seolah-olah akan menghancurkannya. Wosh! Zhao Feng muncul di udara di atas aula dan menatap pemuda tampan berambut pendek di depannya. Lama tidak bertemu, Kun Yun kecil. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.